berapa? Saya ngajar kelas 3, tepatnya di area 3B. 3B. Oke. Pak Chandra, kemarin saya minta bantuan untuk rencananya besok ya. Besok saya mau supervisi. Saya ingin mensupervisi Pak Chandra yang mengajar. Oke, kemarin saya sudah menyampaikan apa persiapan apa yang sudah Pak Chandra buat. Rencananya besok saya akan mengambil materi tentang IPA, bahasa Indonesia, tepatnya di kelas 3, bahasa Indonesia dan juga PPKN. Jadi nanti materinya itu tentang perubahan energi. Ya, perubahan energi. Di situ nanti PPKN yang membahas tentang kewajiban anak-anak untuk menjaga energi. Iya tuh, PPKN-nya. Iya. Yang satunya? Yang bahasa Indonesianya yaitu perubahan energinya dari energi apa menjadi energi apa. Contohnya dari energi air nanti diubah ke listrik. Akan belajar perubahan energi. Iya, kemudian dari PPKN dan IPA ini tujuan yang ingin dicapai di anak-anak apa? Tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya yang di bahasa Indonesia itu anak-anak mengetahui bahwa energi itu bisa berubah. Nah, kalau yang saya contohkan besok itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi dari energi kinetik air yang bergerak itu nanti geraknya bisa berubah menjadi energi listrik. Jadi anak-anak mengetahui bahwa energi itu tidak hanya tetap menjadi satu, bisa berubah. Sedangkan untuk PPKN-nya dalam PLTA tadi itu kan ada memanfaatkan waktu atau bendungan. Nah dari waktu atau bendungan itu ada kewajiban kita untuk menjaga waktu itu atau bendungan itu supaya airnya tidak habis, supaya tetap bisa menghasilkan listrik. Jadi contoh-contoh kewajiban menghemat energi seperti apa anak bisa mengetahuinya. Tidak boleh membuang-buang air, misalnya mematikan keran air setelah digunakan. Iya Pak Chandra. Kemudian dari yang Pak Chandra ceritakan ini, Pak Chandra besok itu maunya pakai strategi pembelajaran yang bagaimana? Rencananya besok strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu membagi siswa menjadi 2 kelompok. Ya. Jadi saya bagi menurut dengan kemampuan belajarnya, bagaimana mereka menyerap materi dalam pembelajaran di kelas. Kita tahu kan ada siswa yang senang membaca, ada yang senang mendengarkan, ada yang senang melihat gambar. Nah, sementara kondisi di kelas saya sendiri terdapat beberapa siswa itu yang kurang cakap dalam membaca, memahami bacaan. Maka dari itu rencananya saya bagi 2 kelompok. Yang satu kelompoknya membaca itu tadi, dan yang satunya kelompoknya melalui gambar. Jadi anak-anak yang kurang cakap dalam memahami bacaan akan saya sediakan dalam berupa gambar. Gambar bercerita. Gambar bercerita. Karena membacanya masih kurang, jadi dipakai gambar bercerita. Kemudian medianya Pak, medianya yang Pak Chandra gunakan besok itu? Medianya saya menggunakan media gambar. Berupa poster atau bagaimana? Berupa gambar yang sudah saya potong kecil-kecil. Nanti anak-anak itu dari media itu, dari gambar itu, untuk yang tadi itu ya Bu ya, yang melalui gambar, agak slow, ya, yang kurang bisa memahami bacaan, mereka bertugas untuk menyusun gambar-gambar tadi menjadi urutan proses pembangunan listrik tenaga air. Tapi meskipun mereka hanya melalui gambar, setidaknya mereka tahu proses pembangkit listrik tenaga air itu dimulai dari apa dan berakhir sampai apa melalui gambar bercerita itu. Jadi masing-masing anak ini harus paham ya, yang mana yang gambar waduk, yang mana yang generator. Ini jadi harus paham dulu. Iya, jadi sebelum anak-anak nanti menerapkan medianya, saya terlebih dahulu menjelaskan proses pembangkit listrik tenaga air itu seperti apa, saya jelaskan dan saya gambarkan dulu di depan. Jadi anak-anak mengetahui
waduk beserta fungsinya, misalkan waduk berfungsi untuk tempat menampung air, turbin untuk menerima aliran air sehingga bisa bergerak, sampai itu sampai generator merubah berat menjadi listrik sampai dengan soket dan disalurkan ke rumah-rumah. Jadi sebelum mereka mencoba menyusun gambar ceritanya, saya sampaikan dulu di rumah. Begitu. Kemudian kalau yang kelompok haid tadi, Untuk yang kelompok haid yang haid, saya berikan tugas mereka menggambar dan mendeskripsikan gambar dan deskripsi. gambar alur dari PLTA tadi. Betul. Mereka gambarkan, nantinya dideskripsikan di bawah gambarnya, mulai dari apa sampai dengan listriknya sampai ke rumah. Jadi mungkin kalau yang ini deskripsinya itu lebih melebar, lebih lebar kosakatanya daripada si anak yang slow ini tadi. Gambar bercerita tadi. Iya Pak Chandra, menyenangkan sekali kelihatannya. Pasti anak-anak antusias ini nanti. Mereka melakukan sesuai kemampuannya. Iya. Mereka tidak dipaksakan, tapi Pak Chandra memfasilitasinya. Iya. Oke. Kemudian Pak Chandra, setelah anak-anak mengerjakan, pastinya Pak Chandra ada evaluasi dong? Iya, ada. Dari pertama proses pengerjaannya tadi, baik yang menggambar ataupun yang menempel, dalam waktu prosesnya, saya juga meminta perwakilan dari beberapa siswa, baik yang dari menggambar atau yang menempel, maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka buat. Dari situ, saya kembalikan lagi nanti ke anak-anak, saya tanya jawab lagi dengan anak-anak tentang PLTA itu tadi dan juga kewajibannya menjaga air itu tadi, menjaga sumber energi. Setelah dirasa cukup, maka saya akan berikan evaluasi berupa soal yang nantinya akan dikerjakan. Jadi PPKN-nya dapat, bahasa Indonesia-nya dapat juga. Iya. Oke. Ini Pak Chandra. Tadi kan penilaian yang ingin didapatkan dari proses tadi apa saja? Ada yang menggambar apa saja Pak Chandra? Ada yang dari penilaian sikapnya yaitu sikapnya dari itu kedisiplinannya pada saat di kelas, dan keaktifannya pada saat di kelas, pengetahuannya sendiri, ketepatan nama-nama alat yang ada pada PLTA beserta urutannya, yang pengetahuannya. Terus yang presentasi saya masukkan pada nilai keterampilan, bukan yang presentasi saya masukkan pada nilai pengetahuan juga. Keterampilannya itu kerapian dalam mereka membuat, menempel gambarnya ataupun menggambar sewaktu bekerja itu tadi. Ya. Ini individu apa berkelompok Pak Chandra? Ini saya buat individu. Oke. Masing-masing anak mengerjakan, kemudian Pak Chandra mengobservasi anak-anak berkeliling memberi bantuan, begitu? Iya. Nanti anak-anak diberikan tugas dikerjakan sendiri dengan saya sebagai guru memfasilitasi keliling apabila ada yang mengalami kesulitan. Siap. Kemudian kalau evaluasinya diberikan di mana tadi? Diberikan di rumah. Oh, untuk pekerjaan di rumah. Pekerjaan di rumah agar mereka tetap ingat kembali besoknya apa saja yang sudah dilakukan pada anak. Ini besoknya apa diberi seminggu lagi tugas proyek atau bagaimana? Untuk evaluasinya hanya berjeda 1 hari. Misalkan kalau saya laksanakan hari Senin, berarti nanti paling hari Rabu mereka sudah ya. Sekarang dari segi perencanaannya Pak Chandra sudah siap semua media-medianya, bagaimana? Ya, untuk sementara ini sudah cukup, tinggal nanti memberikan gambaran pada anak-anak apa yang harus dilakukan pada besok. Gitu. Hari ini mau diberi gambaran, ya. Besok tinggal action. Ya. Alhamdulillah Pak Chandra, terima kasih banyak. Semoga rencana esok hari, sekarang hari Senin Pak Chandra, ya. Selasa ya. Rencana esok hari bisa berjalan lancar. Amin. Saya boleh ya
observasi Pak Chandra di dalam Monggo, kelas? silakan. Ya. Terima kasih Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iva, selamat berjumpa kembali pada pendampingan individu yang kelima. Yang mana pada pendampingan ini saya akan menilai Bu Iva melakukan dialog pasca observasi yang sudah dilakukan terhadap teman sejawat, yaitu terhadap Pak Chandra. Nggih, salam kenal Pak Chandra. Nggih. Pak Chandra adalah guru kelas berapa? Guru kelas 3. Kelas 3. Nah, nanti Bu Iva akan melakukan refleksi karena Bu Iva sudah melakukan pra-observasi dan observasi terhadap Pak Chandra. Selain itu juga area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Pak Chandra itu apa? Monggo Bu Iva silakan dilanjutkan tugasnya melakukan pasca observasi terhadap Pak Chandra. Saya akan melakukan penilaian terhadap Bu Iva. Monggo. Terima kasih Pak, mohon izin. Selamat siang Pak Chandra. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Pak Chandra perasaannya sudah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya cukup puas Bu, ya, cukup senang. Ternyata anak-anak itu sangat antusias ya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Ada yang membaca tadi, ada yang menggambar. Kalau sebelumnya kan semuanya baik, yang itu suka membaca, itu suka dengan gambar, jadi satu. Jadi ya, satu. langsung jadi satu. Dan kalau jadi satu seperti itu kan ada, oh Pak, saya nggak paham Pak kalau cuma suruh membaca Pak. Ternyata dengan pembelajaran seperti ini, anak-anak itu lebih senang, ya, lebih antusias, terutama yang memiliki gaya belajar melihat gambar itu tadi. Jadi menyenangkan ya kalau pakai pembelajaran diferensiasi ini ya Pak Chandra ya? Ya, benar. Karena sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Kita sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi. Kali ini Pak Chandra, kita akan melaksanakan pasca observasi. Di mana tujuan dari kita melaksanakan pasca observasi ini, saya akan merefleksi kegiatan Pak Chandra yang sudah dilaksanakan kemarin. Dari yang sudah dilaksanakan kemarin, area pengembangan yang sudah Pak Chandra lakukan itu apa saja? Bagaimana Pak Chandra? Saya mengembangkan tentang pedagogi. Saya mengambil pembelajaran diferensiasi. Ya. Jadi saya kemarin itu pada saat pelaksanaan saya membagi siswa saya menjadi 2 kelompok sesuai dengan gaya belajar yang mereka minati. Ada yang suka dengan melihat gambar, ada juga siswa yang lebih suka membaca cerita seperti itu. Oke. Kemarin itu dari 2 kelompok itu saya lihat ada yang sudah berjalan lancar nih Pak Chandra, ada yang kelompok satunya itu masih gandul Pak Chandra nih, masih bingung. Kemudian bagaimana rencananya Pak Chandra dalam mengembangkan area pembelajaran ini supaya nanti tidak terjadi lagi hal seperti itu Pak Chandra? Area pengembangannya bagaimana? Ya, jadi saya kemarin juga melihat merefleksi hasil pembelajaran saya sendiri Bu ya. Saya lihat ternyata memang ada masih beberapa siswa yang lebih minat, terutama siswa yang dengan gaya belajar lebih senang melihat gambar. Ya. Mungkin di situ saya kurang memberikan informasi tentang gambar yang mereka pahami, yang mereka amati. Jadi kan kemarin diferensiasinya itu membaca cerita tentang KLTA, ya.
habis membaca cerita, kelompok yang pertama ini menggambarkan proses terjadinya PLTA dan juga menuliskan deskripsinya. Sedangkan kelompok yang kedua, saya lihatkan atau tunjukkan gambar-gambar alat-alat pada PLTA. Ya, diharapkan anak-anak lebih mudah mengingat, terutama yang lebih suka melihat gambar ini. Ternyata pada saat saya meminta mempresentasikan di depan kelas, masih ada yang bingung. Bingungnya kalau urutan gambarnya mereka sudah paham urutannya, tetapi ketika saya tanya alat ini namanya apa, mereka masih bingung. Karena dalam gambar yang sudah saya tampilkan kepada mereka itu tidak ada keterangan nama-nama alat pada PLTA-nya. Cuma saya sebutkan saja, ini adalah gambar turbin, ini adalah gambar ventilator. Jadi mungkin mereka masih lupa, belum ingat dengan gambar tersebut. Ya. Terus tujuan saya untuk apa tadi pertanyaannya gimana? Pengembangan, area pengembangan ini supaya nantinya hal tersebut tidak terjadi lagi. Oh ya, supaya tidak terjadi lagi, mungkin saya akan belajar lagi, berdiskusi dengan teman sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, ya Bu ya. Saya mencari lagi pengetahuan atau cara belajar berdiferensiasi ini yang baik bagaimana ya. Yang kedua, saya akan searching juga, membaca buku atau mengikuti webinar-webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan juga saya bisa konsultasi juga dengan Bu Iva. Ya, mungkin kalau kemarin saya itu hanya membagi gaya belajar siswa menjadi dua, teks dengan menggambar. Mungkin lain waktu ada lagi, kan ada juga siswa yang bisa senang video, terus audio, visual, kinestetik yang harus bergerak seperti itu. Rencananya ini, kapan rencananya ini mau dilakukan, rencana pengembangan ini? Rencana pengembangan ini secepatnya dilakukan, mungkin akan secepatnya saya lakukan gitu. Dengan berkonsultasi teman sejawat, dengan konsultasi terlebih dahulu sambil saya susun, karena kan pembelajaran yang baik segera dilaksanakan juga akan menghasilkan hasil pembelajaran yang baik. Ya. Kemudian dari hal dukungan Pak Chandra membutuhkan dukungan apa saja supaya kompetensi Pak Chandra ini dapat meningkat? Dukungan apa saja, dukungan dari siapa saja yang Pak Chandra butuhkan? Banyak dukungan yang saya butuhkan ya Bu ya, untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih tepat dengan karakter siswa. Ya mungkin bisa dari kepala sekolah, dari teman sejawat, atau dari mengikuti webinar itu tadi, ya, juga bisa berkonsultasi juga dengan Bu Iva lagi. Baik, sudah saya catat semua Pak Chandra, yang apa-apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dari Pak Chandra yang nantinya bisa saya refleksikan untuk diri saya sendiri, juga untuk melayani murid saya di ke depan. Terima kasih Pak Chandra atas waktunya. Moga lain waktu kita bisa melakukan observasi lagi. Itu Pak Chandra ya. Terima kasih.